Ustadz, ada seorang badannya bertato, terus dia selalu mengamalkan sholat dan amalan yang lainnya. Gimana tuh hukum bertatonya, Ustadz? Apa amalnya diterima? Kalau memang dia sudah taubat, sementara dia tidak mampu menghilangkan tatonya, ya Allah maafkan insyaallah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Saya seorang karyawan bekerja bagian pengiriman barang. Setiap saya ngirim barang selalu kasih imbalan uang tips atau uang sampingan. Nah, gimana tuh Ustadz? Pada asalnya seperti ini tidak boleh, Pak. Karena ini termasuk hadayan ummal. Uang-uang tips itu telah difatwakan oleh para ulama haram. Allahumma kecuali kalau kita tidak memberikan uang tips, kita dipersulit. Hak kita dipersulit oleh orang lain, maka kita terpaksa mengeluarkannya karena untuk mengambil hak kita. Hal ini juga pernah ditanyakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang orang yang memberikan uang pelicin buat hakim ataupun siapapun, ya. Karena kalau kita tidak memberikan uang pelicin, seringkali hak kita tidak diberikan atau dipersulit. Apa hukumnya? Syekhul Islam Taimiyah, tidak apa-apa, tapi dosanya buat orang yang mengambilnya. Lalu beliau berhujah dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa orang yang ngeyel minta kepadaku, padahal mereka tidak berhak untuk diberi, tapi aku bukan orang yang bakhil. Lalu aku pun berikan kepada dia, fa kharaja muta'abbitan nara, dia pun keluar dalam keadaan membawa di ketiaknya api neraka. Iya. Sehingga dijadikan dalil oleh Syekhul Islam menunjukkan hal seperti itu. Kalau memang kenyataannya seperti itu, yes, silakan. Tapi kalau kita biasakan, kita berikan pemahaman kepada mereka dengan pemahaman yang benar dan sahih, ya, dan mereka mau terima secara syariat, alhamdulillah, itu jelas sesuatu yang diharapkan. Disebutkan di dalam hadis Ustadz bahwa kita masuk surga bukan banyak karena banyaknya amal, tapi karena rahmat Allah. Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum bisa beramal itu dengan rahmat Allah apa bukan? Siapa yang memberikan kekuatan antum beramal soleh? Allah. Siapa yang memberikan kepada antum kekuatan kaki antum melangkahkan kaki ke masjid? Allah. Siapa yang memberikan kepada antum kekuatan untuk senantiasa menuntut ilmu? Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada kita, kita tidak bisa beramal, Pak. Kita tidak bisa beramal. Banyak orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kekuatan beramal soleh, Pak. Banyak. Ada pemuda, dia dengan bangganya berkata, gunung yang paling tinggi di Indonesia sudah saya daki. Tapi untuk pergi ke masjid 200 meter nggak kuat. Dia mampu mendaki gunung yang tinggi, tapi tidak mampu melangkahkan kaki menuju masjid. Siapa yang memberikan kekuatan kalau bukan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Ternyata dia tidak dibantu oleh Allah untuk beramal saleh. Makanya Pak, tidak bertabrakan. Memang betul, kalau bukan dengan rahmat Allah kita tidak akan bisa beramal. Dan amalan itu sebab di antara sebab masuknya kita ke dalam surga, tapi bukan satu-satunya sebab. Karena sebab yang terbesar adalah rahmat Allah kepada kita. Saya punya kedua orang tua yang sudah berusia lanjut dan sudah sakit-sakitan. Saya ingin sekali merawatnya, tapi orang tua saya berada di kampung dan saya diajak ke sini tidak mau, dan saya ajak ke sini tidak mau. Kalau saya pulang kampung, saya juga mempunyai tanggung jawab keluarga, terutama 3 anak saya yang masih sekolah yang butuh biaya yang tidak sedikit. Kalau pulang kampung saya di sana tidak punya usaha, bagaimana? Pertama, bertawakallah kepada Allah. Coba antum pulang kampung, cari di sana apa usaha yang bisa antum bisa lakukan.
Sambil antum mempelajari kondisi di sana, keadaan di sana, sambil antum lihat apa usaha yang bisa antum lakukan di sana. Walaupun antum bisa, wah saya kayaknya di sini nggak ada kedai bakso nih, bikin kedai bakso. Iya, bisa bikin usaha di sana. Yang terpenting antum berpikir bagaimana ini kesempatan yang paling emas berbakti kepada orang tua antum yang sedang sakit. Yakin Pak, orang yang ingin berbuat ke orang tuanya, berbuat baik pada orang tua, pasti dibantu oleh Allah. Orang yang betul-betul berharap dan bertawakal, ya Allah, aku pulang untuk berbakti kepada orang tuaku, pasti Allah akan bantu dia. Allah akan mudahkan rezeki dia, insya Allah. Bukan Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dia, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Namun segala sesuatu itu waktunya telah ditentukan, kata Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Bagaimana hukum merayakan malam tahun baru dengan melihat kembang api? Masya Allah. Akhi, apa bedanya tahun baru dengan bulan baru? Apa bedanya tahun baru dengan bulan baru, dengan hari baru, dengan minggu baru? Apa keistimewaannya? Ya akhi, merayakan tahun baru bukan dari Islam. Pernahkah antum mendengar Rasulullah merayakan tahun baru? Pernahkah para sahabat antum mendengar mereka tahun baru? Pernahkah imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan disunahkan merayakan tahun baru? Atau pernahkah kita mendengar para ulama Islam dari zaman ke zaman dalam kitab-kitab mereka, ternyata yang ada adalah pengingkaran? Ya akhi, apalagi antum melihat kembang api yang merupakan simbol Majusi. Karena bukankah Majusi yang menyembah api? Tapi anehnya kaum muslimin malah memperlihatkan simbol-simbol itu. Di malam tahun baru Hijriah banyak pawai obor. Apa mereka tidak sadar bahwa api itu adalah simbolnya Majusi? Subhanallah, benar kata Rasulullah, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh kalian hai umatku nanti akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang dob, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Benar. Ketika orang-orang Nasrani merayakan kelahiran Nabi Isa, Natal, kaum muslimin pun merayakannya. Ketika orang-orang Nasrani merayakan kenaikan Nabi Isa, kaum muslimin pun merayakannya. Ketika orang-orang Nasrani merayakan tahun baru, kaum muslimin pun ikut-ikutan merayakannya. Subhanallah ya akhi. Ya, sadarlah bahwa Islam ini sudah sempurna. Tidakkah kita berbangga dengan syariat yang kita miliki? Tidakkah kita mencukupkan diri dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Syariat kita ini yang paling sempurna, yang paling luar biasa. Kenapa kita selalu dan masih mencari syariat-syariat selain syariat Allah Rabbul Izzat? Jangan ya akhi, ya. Bagaimana cara atau tips menasihati orang yang sudah paham agama namun masih terus berbuat maksiat? Yang seperti ini agak lebih susah, Pak. Kenapa? Karena dia merasa punya ilmu. Bahkan mungkin kalau antum nasihati dia, seringkali berkata, kamu itu ya baru ngaji setahun aja udah pandai nasihatin orang. Seringkali hal seperti itu ya akhi, ya sulit sekali untuk kita berikan masukan, kecuali orang-orang yang memang dia tunduk kepada kebenaran. Maka tetaplah kita sampaikan dengan penuh adab dan kesopanan.
Ingatkanlah tentang maksiat tersebut. Mudah-mudahan dia mau takut atau ingat. Maka dari itu kita sampaikan kepada dia dengan baik-baik. Ya akhi, saya mau bertanya, boleh gak? Saya orangnya awam. Tentang perbuatan maksiat ini hukumnya apa ya? Atau perbuatan ini hukumnya secara syariat apa ya? Kita tidak mengatakan kamu kok berbuat ini, tidak. Tapi kita hanya berkata kepada dia, menurut antum hukum ini apa ya? Kalau dia berkata mudah-mudahan dan dia ingat apa yang diinginkan maksud daripada kita. Mudah-mudahan dia mau ingat, atau dia takut, atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memutus atau menghapus dosa jariah? Masya Allah. Ada dosa jariah Pak ya? Ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Akhi, ketika kita bertaubat dan menjelaskan, akan terputus dosa jariah kita. Misal antum sudah mengajarkan ke orang kesesatan, maka setiap kali orang yang mengamalkan kesesatan itu, antum dapat bagian dosanya itu. Bagaimana supaya memutusnya? Caranya segera taubat kepada Allah dan jelaskan kepada mereka yang kita yakini sampai kesesatan kita. Kita jelaskan, akhi maaf, yang kemarin saya ajarkan itu sesat dan menyesatkan. Ini hujahnya, ini dalilnya, dan saya sudah berlepas diri darinya. Selesai. Kalau mereka ternyata masih melakukan juga, antum tidak akan dapat dosa dia. Dan ini tunjukkan oleh firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan dan huda setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat orang-orang yang bisa melaknat. Kecuali orang yang bertaubat, berbuat islah dan menjelaskan kepada manusia, maka itulah orang yang aku berikan taubat kepada dia. Kalau antum memang sudah menyebarkan kesesatan, antum pun harus sebarkan lagi kebaikan. Kalau memang kesesatan antum sudah tersebar di surat kabar, segera antum sebarkan kebaikan di surat kabar. Demikian supaya kita bisa berlepas diri dari kemaksiatan yang kita ajarkan tersebut. Ustadz, yang dimaksud dengan membatalkan amalan di sini, apakah amalan yang sedang dikerjakan atau selama amalan-amalan selama hidup kita? Tergantung. Kalau ternyata itu syirik besar, maka membatalkan seluruh amal kita dari semenjak kita balik. Kalau itu ternyata syirik kecil, hanya sebatas membatalkan amalan yang terkena syirik kecil itu saja. Ya, itu dibedakan oleh para ulama demikian. Bagaimana dengan perasaan sebel seorang istri kepada suaminya yang suka bermaksiat tapi tidak mampu untuk menasihatinya? Apakah perasaan ini membatalkan amal-amal sang istri? Ya enggak lah. Istri sebel sama suami yang suka berbuat maksiat, sebel seperti itu dari iman justru. Tapi bagaimana kesebalan itu menjadi rahmat? Caranya gimana dong? Pertama, istri berusaha untuk memberikan suri tauladan yang baik kepada suaminya. Yang kedua, istri berusaha dengan berbagai macam cara memberikan nasihat kepada suaminya. Toh memberikan nasihat tidak harus langsung, saja dengan tidak langsung, dengan cara di SMS pakai nomor lain, tapi dengan kata-kata yang indah.
Ya, diingatkan tentang pentingnya taubat kepada Allah. Bisa jadi seperti itu. Ya, atau minta bantuan kepada temannya suami yang memang dia itu bisa menasihati dia. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Coba. Tapi kalau misalnya kesebalan itu malah menyebabkan kita berbuat maksiat kepada suami, maka ini malah petaka. Akhirnya suami berbuat maksiat karena istri sebal, akhirnya istri berbuat maksiat kepada suami. Akhirnya maksiat ditambal dengan maksiat. Ini jelas tidak dibenarkan ya akal Islam. Azakumullah. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Apakah pengadilan di Indonesia ini kafir? Karena tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan. Akhi, dalam hal ini para ulama memberikan perincian. Perincian yang pertama, orang yang berhukum dan hukum selain Allah, bila dia meyakini bahwasanya itu lebih baik dari hukum Allah, na'am, murtad dari agama Islam. Orang yang berhukum dan hukum selain Allah, bila dia meyakini bahwa hukum ini setara dengan hukum Allah, murtad dari agama Islam. Orang yang berhukum dan hukum selain Allah dengan meyakini bahwa Allah telah menghalalkannya, ini pun murtad dari agama Islam. Orang yang berhukum dan hukum selain Allah, tapi dia yakin bahwasanya hukum Allah itu yang paling baik dan apa yang dilakukan ini tidak benar, maka ia telah berbuat dosa tapi tidak kafir. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dalam penafsiran beliau, di mana beliau ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kata Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kekafiran di sini seperti yang mereka pahami, bukan. Walakinnal kufra alladzi la yanqulu 'anil millah, akan tetapi ia adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran. Ini akan Islam perincian yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Allahu a'lam. Bagaimana kita menyikapi kebanyakan manusia sekarang ini yang menolak kitab-kitab hadis dengan alasan kitab tersebut karangan manusia, yang mana manusia sering melakukan kesalahan, lupa dan dosa. Pak, saya itu merasa aneh Pak sama orang ini. Dia menolak kitab-kitab hadis, tapi dia menerima kitab-kitab orang barat. Buku-buku yang ditulis orang barat diterima dan ditelan oleh dia habis-habisan. Tapi ketika yang menulisnya para ahli hadis yang hafalannya luar biasa dan ketakwaannya luar biasa, ditolak dengan alasan itu buatan manusia. Ada kalian yang lebih sesat dari orang seperti ini, Pak? Coba antum lihat. Orang yang berkata seperti itu, apakah dia jujur? Taib, saya mau menerima membaca Al-Quran saja sudah, karena Al-Quran firman Allah. Taib, siapa yang menulis Al-Quran? Siapa yang menulis Al-Quran sehingga sampai ke zaman kita? Kalau bukan manusia, bukankah manusia pun juga tidak lepas dari bisa jadi salah dalam menulis? Kenapa antum tidak tolak sekalian Al-Quran? Oh enggak, karena Al-Quran sudah dijanjikan untuk dijaga oleh Allah. Betul, hadis pun sama. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr, dan kami pula yang akan menjaga. Kata para ulama hadis, adzikr di sini masuk padanya Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bagaimana pendapat antum kalau antum bertemu dengan orang yang soleh dan jujur, dia tidak pernah berdusta, lalu kemudian dia mengucapkan kata-kata dan mengabarkan sebuah kabar, apakah anda menerimanya? Terima tidak, Pak? Wajib diterima, sebab dengan kalau antum katakan dia manusia biasa, bisa jadi salah. Mungkin semua pengabaran di dunia anda akan tolak, termasuk anda tidak boleh baca koran, anda jangan melihat dunia dalam berita,
Anda jangan mendengarkan perkataan siapapun juga di dunia ini, dan Anda tidak boleh percaya hatta kepada suami Anda sendiri, hatta kepada istri Anda sendiri. Kenapa? Karena dia manusia biasa yang bisa jadi salah dalam memberikan kabar. Bahkan Anda sendiri bisa jadi salah. Jadi perkataan Anda tidak saya terima, karena Anda manusia yang bisa jadi salah. Kalau begitu hancur, Pak. Ya tidak? Ya Allah. Sekarang ketika antum baca buku dalam sebuah pelajaran SMA, siapa yang menulis buku SMA itu? Manusia. Manusia tak lepas dari kesalahan. Bisa jadi salah loh dalamnya. Kenapa Anda percaya? Oh, karena yang menulisnya ini orangnya hebat. Hebatnya kenapa? Orangnya jujur. Masya Allah. Terus apa lagi? Pintar, cerdas. Terus apa lagi? Hafalannya luar biasa. Ulama lebih dari itu. Siapa di antara manusia di zaman ini yang hafal 1 juta hadis dengan sanadnya? Siapa di dunia ini di zaman sekarang yang bisa hafal 100.000 hadis dengan sanadnya? Tidak ada. Tidak ada. Para ulama hadis ketika menilai perawi itu, Pak, melihat dari sisi ketakwaan dia, kejujuran dia, kemudian kehati-hatian dia, hafalan dia, diperiksa sangat detail dan teliti sekali. Kemudian setelah itu kita katakan, itu buatan karangan manusia biasa. Saya merasa yang berbicara ini hanyalah orang-orang bodoh atau pengikut hawa nafsu yang tidak pernah belajar bagaimana kesungguhan para ulama hadis dalam menilai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ketika orang berbicara dengan tanpa keilmuan, ketika manusia berbicara dengan hawa nafsu, yang muncul dari mulutnya adalah keajaiban dunia. Ya. Mohon doakan Ustadz agar hati ini lembut dan dijauhkan dari hasad. Semoga kita semua diberikan kelembutan hati dan dijauhkan dari hasad. Amin ya rabbal alamin. 2 orang berteman, yang satu muslim dan yang satu non muslim. Kalau mereka tinggal satu kos kamar 3x3, bagaimana hukumnya Ustaz? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan teman dekatmu itu orang selain kamu. Jangan kita jadikan, Pak, teman dekat kita itu bukan seorang muslim, tapi jadikan teman dekat kita yang kita curhat sama dia orang-orang yang muslim, yang jujur, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Ingat, Pak, penduduk api neraka akan menyesal kenapa mereka punya teman-teman dekat yang tidak saleh. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Pada hari nanti orang-orang zalim akan menggigit 2 tangannya. Lalu ia pun berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dahulu aku berjalan bersama Rasul untuk mengikuti hidayah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan, padahal peringatan itu sudah sampai kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Demikianlah setan, kata Allah, berusaha untuk membuat manusia itu sengsara. Makanya itu dari itu ya akhi, carilah teman dekat kita yang kita curhat kepada dia siapa? Teman-teman yang saleh. Teman-teman yang bisa memberikan motivasi kita kepada kebaikan, teman-teman yang bisa mengingatkan kita dari keburukan. Ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Pak. Sampai-sampai para ulama terdahulu berkata, kalau bukan 2 perkara aku tidak ingin hidup di dunia. Yang pertama salat malam, yang kedua teman-teman yang saleh. Sebagian ulama berkata lagi, teman soleh lebih aku cintai daripada istri dan anak. Karena istri dan anak selalu mengingatkan saya kepada dunia, sedangkan teman soleh mengingatkan saya kepada akhirat. Itulah teman yang soleh. Iya.
Ustaz, ria itu kan dalam hati. Apakah sombong atau membanggakan diri atau pamer baju itu termasuk ria? Ya Allah. Antum sebetulnya sudah bisa menjawab. Kan ria itu dalam hati. Sudah jawaban yang paling bagus sudah. Ya. Jadi sebatas pamer dan yang lainnya kita tidak bisa menghukumi itu ria, nggak bisa. Dari mana? Kita tidak bisa membelek hati orang, Pak. Kalau ternyata dia pamer kelihatan bajunya bagus, mungkin saja dia ingin memperlihatkan nikmat Allah kepada kita. Bukankah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an yara athara nikmati 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah suka melihat bekas kenikmatan itu ada pada hambanya. Dia memakai baju bagus bukan mau sombong, Pak, tapi dia ingin memperlihatkan nikmat Allah kepada dia. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikutip oleh Muslim. Kata Rasulullah, yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Kemudian ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan. Salah seorang dari kami suka kalau bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu sombong, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta keindahan. Walakinnal kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Tapi sombong itu, kata Rasulullah, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ustaz, terkadang kita selisih paham di Facebook dengan saudara kita. Namun saudara kita tersebut marah. Inilah Pak, bahaya Facebook. Setiap orang berbicara tentang agama. Inilah Pak, bahayanya. Saya melihat banyak teman-teman yang udah ngaji karena dia sudah bisa ngisi di Facebook, sudah ngisi di website. Masya Allah. Setelah itu dia berani mengkritik, bahkan mengata-ngatai ustadz dengan kata-kata yang pedas. Bahkan ulama pun dia kritik. Hati-hati ya Pak. Orang kalau sudah berani ya memposisikan dirinya sebagai ahli ilmu padahal dia bukan ahli ilmu, dia akan lupa kepada cangkangnya bahwa dirinya ada sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia Facebook, di dunia internet, banyak sekali orang-orang yang masuk ke sana itu bukan dengan keilmuan. Pendapatnya dibantah, marah. Yang keluar adalah sumpah serapah. Kita tidak suka dan setuju dengan pendapat si Anu. Yang keluar adalah ragunan, kebun binatang. Laknat seringkali menghiasi kata-kata. Cercaan dan hinaan seringkali menjadi sebuah kebiasaan, sehingga akhirnya sudah tak ada lagi adab, tak ada lagi akhlak. Yang ada adalah dunia rimba. Subhanallah. Makanya benar nasihat-nasihat para ulama-ulama kita seperti Syekh Albani, Syekh Mukbil dan para ulama, udah tinggalkan dan dunia seperti itu. Sekarang fokuskan menuntut ilmu. Antum sudah hafal belum Arba'in Nawawiyah? Arba'in Nawawiyah aja nggak hafal-hafal. Antum sudah hafal berapa ayat dari Al-Quran? Kenapa antum sibukkan dengan hal-hal seperti itu? Bukankah lebih baik kita duduk di majelis para ulama, itu lebih berkah ya akhi, daripada kita hidup dengan Facebook demi Facebook, kemudian akhirnya berdialog, berdebat dan yang lainnya padahal Anda bukan ahlinya. Akhirnya apa yang terjadi, kata para ulama, man futiha lahu babul jadal ughliqa alaihi babul amal. Siapa yang dibukakan pintu debat kepadanya akan ditutup darinya pintu amal. Hati pun menjadi keras. Kesombongan seringkali menghias. Bahkan rasa ujub pun seringkali menjadikan seseorang itu tak sadar bahwa dia sudah terkena penyakit ujub. Banyak di antara kita ya akhi, dia ingin memperlihatkan kehebatannya di Facebook.
Dia ingin kelihatan bahwa dia seorang yang ahli ilmu. Dia ingin terlihat bahwa dia punya ilmu yang banyak. La haula wala quwata illa billah. Pada kata Al-Hasan Al-Basri apa? Laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu bukan dengan banyak riwayat, bukan. Walakinnal ilmu al-khasyah. Tapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Buat apa Anda menulis ilmu yang banyak di Facebook dan di sana kalau ternyata tidak ada aplikasi dalam kehidupan? Ini yang kita khawatirkan ya akhwat Islam azakumullah. Ya. Ada riwayat penghuni surga apa penghuni neraka sebagian besar itu wanita. Apakah berarti neraka itu sudah ada penghuninya? Kita hanya berkata Rasulullah diperlihatkan oleh Allah. Memang terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Apakah surga sekarang neraka sudah ada penghuninya apa belum? Banyak mengatakan belum. Adapun yang dilihat Rasulullah itu diperlihatkan oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau saya belum bisa bayar utang, apa batal amalan saya? Tergantung niat. Kalau antum memang tidak ada keinginan bayar utang, antum akan bayar dengan amalan soleh nanti di hari kiamat. Tapi kalau antum sudah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin bayar utang tapi nggak mampu, kemudian antum meninggal dalam keadaan antum sudah keinginan kuat untuk bayar utang, maka orang yang seperti ini yang kata Rasulullah, kelak Allah akan bayarkan untuknya. Asal ada niat. Masalahnya kita seringkali nggak ada niat, Pak. Ditagih, afwan akhi. Ya, musibah. Apa hukum memelihara burung hias di rumah? Jawabnya mubah selama ia memenuhi hak burung tersebut, tapi tidak ada manfaatnya. Dan seorang mukmin itu lebih baik meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat kaum mukminin, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Di antaranya sifatnya apa? Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka berpaling dari sesuatu yang sia-sia. Kalau itu tidak ada manfaatnya, udahlah, biarkan burung itu terbang ke sana kemari, menikmati kehidupannya, Pak. Bagaimana menghadapi istri yang sulit beribadah? Banyak mengeluh, banyak teman lakinya, sering keluar rumah tanpa izin, tidak mau dilarang, dan ingin bebas bergaul. Apakah anak perlu mengganti daun pintunya? Sekarang saya mau tanya sama antum. Dulu antum kenapa senang sama dia? Dulu saya sama-sama jahil, Ustaz. Toib. Kalau antum dulu sama-sama jahil, kenapa antum tidak berpikir bagaimana sekarang supaya sama-sama mengaji, berjalan bersama menuju surga? Sudah Ustaz, berbagai macam upaya dilakukan. Sudah bertahun-tahun saya memberikan nasihat, ya udahlah, gantilah aja engsel pintunya, Pak. Karena disebutkan dalam hadis bahwa orang yang punya istri yang buruk akhlaknya tapi tidak diceraikan, itu menyebabkan doanya tidak didengar oleh Allah. Hati-hati. Tapi antum jangan mudah memvonis, istri saya buruk akhlaknya nih, gara-gara pengen kawin lagi nggak diizinin. Sah tidak Ustaz setelah mandi junub langsung sholat? Ya nggak masalah. Yang salah itu setelah jima langsung sholat. Apakah budak yang lari dari tuannya itu termasuk pembantu? Pembantu beda dengan budak, Pak. Karena budak itu milik majikan. Bahkan termasuk harta majikan yang bisa diwariskan.
sedangkan pembantu orang yang kerja pada diri kita. Maka jangan disamakan budak dengan pembantu, dua perkara yang jauh berbeda. Kalau budak wanita yang boleh dicampuri setelah 1 kali haid, sedangkan pembantu nggak boleh. Masa antum mau campuri pembantu antum? Sama dengan budak nih, lumayan. Adakah salat taubat itu dilakukan sekali-kali saja? Ya, disyariatkan di saat kita melakukan maksiat. Kita jatuh kepada maksiat, segera taubat, lakukan sholat. Ya, sebagaimana firman Allah, ya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Itu orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, dosa, atau mendolimi diri sendiri, segera mereka mengingat Allah. Dan Rasulullah menafsirkan ayat ini, maksud mengingat Allah di sini itu sholat taubat. Ya. Batasan tidak boleh dagang karena ada yang dagang di teras masjid. Teras masjid termasuk masjid. Karena dahulu para ummahatul mukminin mereka pernah iktikaf di teras masjid, sehingga para ulama mengatakan teras masjid termasuk masjid. Maka dagang di teras masjid tidak boleh. Dan antum boleh mendoakannya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan padamu. Hati-hati, pihak masjid hendaklah tegas dalam masalah ini. Tidak ada jual beli di masjid, tidak pula di teras masjid, karena itu tidak diperbolehkan. Wahai Ustadz, wahai Ustadz, kayak Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, apakah saya harus meminta maaf kepada orang yang cinta maksiat, memperolok-olokkan ayat Allah? Kalau memang antum mendolimi dia, wajib minta maaf. Hatta itu orang kafir. Kalau antum berbuat zalim kepada dia, atau mengambil haknya, atau menyakiti hatinya, wajib minta maaf, tanpa melihat apakah dia suka berbuat maksiat atau tidak. Iya. Tapi kalau dia sakit hati karena antum menasihatinya supaya dia tidak berbuat maksiat, urusan dia, tidak perlu kita minta maaf. Kecuali kalau sikap kita yang salah. Kita hanya sebatas mengingatkan, akhi, afwan, saya cuma mengingatkan dengan baik-baik, perbuatan antum tuh maksiat. Tersinggung dia. Wah, saya nggak terima sama kamu. Ya terserah. Masa kita disuruh minta maaf hanya karena kita sudah memberikan nasihat? Ini sesuatu yang aneh tentunya. Bagaimana cara menasihati istri yang selalu ingin kumpul sama keluarganya, baik kakak dan adiknya, sehingga menyebabkan saya selalu berantem sama istri? Emang pengen kumpulnya berapa hari sekali? Sebulan sekalikah? Seminggu sekalikah? Atau bagaimanakah? Seorang suami pun juga harus memahami yang namanya manusia pasti rindu dengan saudara-saudaranya. Berikan ia kemudahan untuk berkumpul dengan keluarga-keluarganya. Namun juga berikan nasihat bahwa di sana ada batasan-batasannya. Beritahu kepada istri bahwasannya suamimu harus kamu perhatikan. Rasulullah bersabda, "Unduri aina antimin." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena ia adalah surgamu dan nerakamu. Tapi ingat, suami pun tidak boleh otoriter dan diktator. Hanya karena istri adalah dipegang dia, sehingga dia mengatur seenaknya, tentu tidak juga. Dia manusia biasa yang punya perasaan. Maka ya perhatikanlah, kalau memang dia hanya seminggu sekali atau setiap 3 hari sekali misalnya, gak masalah, silahkan. Kecuali kalau itu di luar kemampuan antum, ketemunya saudaranya jauh-jauh, ya seminggu sekali harus pergi keluar ongkos, sementara gaji pas-pasan, itu beda lagi, lain lagi.
Cobalah ya antum melihat. Kemudian antum lihat lagi pertemuan dia dengan keluarganya memberi manfaat besar atau tidak. Kalau memang di sana ada manfaatnya, istri bisa mendakwahinya, dukunglah dia. Tapi kalau ternyata malah dipengaruhi oleh kakak-kakaknya, jadi matre dan yang lainnya, maka nasihati istri supaya dia bisa memberikan pengaruh kepada keluarganya. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat.